pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bikama. Ibu guru. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk penyajian tari. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang bentuk-bentuk penyajian tari, apakah ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan seni tari? Saya, Bu. Ya, Fitri, silahkan. Seni tari adalah seni yang mengekspresikan perasaan melalui gerakan tubuh yang indah dengan diiringi musik tertentu. Baik, benar sekali ya bahwa seni tari merupakan seni yang mengekspresikan perasaan melalui gerakan tubuh yang indah dengan diiringi musik tertentu. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk penyajian tari. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada yang sudah tahu kira-kira apa saja ya bentuk-bentuk penyajian tari itu? Saya, Bu. Ya, silakan Sabrina. Bentuk-bentuk penyajian tari itu terdiri dari bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari berkelompok, Bu. Benar sekali ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, anak-anak, sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa materi bentuk-bentuk penyajian tari ada pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, dan ada pada pembelajaran 2. Baik, slide selanjutnya mengenai bentuk-bentuk penyajian tari. Seperti yang sudah disampaikan oleh Sabrina bahwa bentuk-bentuk penyajian tari terdiri dari bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari berkelompok. Baik, slide selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari bentuk tari tunggal. Bentuk tari tunggal merupakan sebuah tari yang dibawakan oleh satu penari, baik perempuan maupun laki-laki, yang berfokus pada penampilan ekspresi perorangan. Kemudian slide selanjutnya adalah bentuk tari berpasangan. Bentuk tari berpasangan merupakan sebuah tarian yang ditampilkan oleh dua penari secara berpasangan, baik dengan sesama perempuan, sesama laki-laki, maupun laki-laki dan perempuan yang memiliki interaksi antar penari dan kesamaan gerak yang harmonis. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang bentuk tari berkelompok. Bentuk tari berkelompok merupakan sebuah tarian yang ditampilkan oleh 3 orang atau lebih penari, baik oleh kelompok laki-laki, kelompok perempuan, maupun kolaborasi dari keduanya dengan kreasi gerakan yang lebih beragam dan biasanya ditampilkan di tempat yang luas atau terbuka. Baik, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai pengertian dari beberapa bentuk penyajian tari, apakah ada yang bisa menyebutkan perbedaan dari bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari berkelompok? Silahkan, ada yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silahkan, Feby. Ya, perbedaan ada pada jumlah penarinya, yaitu bentuk tari tunggal ditampilkan oleh satu penari, bentuk tari berpasangan ditampilkan oleh 2 pasang penari, dan bentuk tari berkelompok ditampilkan oleh 3 atau lebih penari. Seperti itu, Bu. Ya, benar ya. Terima kasih. Lalu, apakah ada yang ingin melengkapi jawaban dari Mbak Feby? Saya, Bu. Ya, siapa? Saya Erna, Bu. Baik, silakan Erna. Jadi, perbedaannya juga ada pada gerakan tari yang ditampilkan. Pada tari tunggal, gerakan tari ditampilkan secara penuh oleh satu penari, Bu. Pada tari berpasangan, gerakan tari saling melengkapi
antar penari, dan pada tari berkelompok, gerakan tari ditampilkan secara serempak atau kompak, Bu. Terima kasih ya. Baik, untuk yang dikatakan oleh Feby dan Erna itu sudah benar bahwa perbedaan bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari berkelompok itu terletak pada jumlah penarinya dan pada gerakan tari yang ditampilkan. Baik, anak-anak. Selanjutnya, kita akan belajar tentang contoh dari bentuk-bentuk penyajian tari yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, silakan setelah ini kalian bisa menyaksikan video yang akan Ibu tayangkan. Contoh dari bentuk tari tunggal adalah tari tunggal kandagan. Tari tunggal kandagan berasal dari Jawa Barat, ditampilkan oleh penari wanita. Gerakan dalam tarian ini menggambarkan karakter wanita yang gagah. Pakaian yang digunakan dalam tari tunggal kandagan adalah baju tutup kutung dengan kerah pendek warna hitam dan menggunakan siger serta rambut berbentuk gambus kecil di atasnya. Dan selanjutnya ada tari gandrung Banyuwangi. Tari gandrung Banyuwangi berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tarian ini ditampilkan oleh penari wanita dan diiringi musik gamelan osing. Dalam pertunjukan gandrung ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada jejer, merupakan bagian pembuka. Penari menyanyikan beberapa lagu dan menari secara solo. Kemudian ada bagian maju atau ngibing, yaitu penari mulai memberikan selendang-selendang untuk diberikan kepada tamu dan mengajak tamu menari bersama. Kemudian yang terakhir adalah seblang subuh, yaitu bagian penutup. Penari menari dengan perlahan dan penuh penghayatan. Terkadang penari membawa kipas yang dikibas-kibaskan sesuai dengan irama. Adapun contoh dari bentuk tari berpasangan adalah tari beksan wireng. Tari beksan wireng merupakan kesenian tari yang berasal dari Kesultanan Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Tarian ini menampilkan penari laki-laki secara berpasangan dengan menggunakan kostum prajurit. Tarian ini menggambarkan tentang keprajuritan. Dalam pertunjukannya, penari membawa alat berupa tombak dan tamu yang mencerminkan kegagahan dan keperkasaan. Gerakan setiap penari dalam tari beksan wireng ini sama dan menggunakan iringan musik yang keras karena tari beksan wireng bercerita mengenai peperangan. Selanjutnya ada tari cendrawasih. Tari cendrawasih merupakan sebuah tari yang berasal dari Bali yang menampilkan 2 penari perempuan terdiri dari 1 penari memerankan burung cendrawasih jantan dan 1 penari memerankan burung cendrawasih betina. Tarian ini mengilustrasikan mengenai ritual-ritual perkawinan burung cendrawasih. Dan gerakan tari cendrawasih terbagi ke dalam 3 bagian atau pembabakan, yaitu bagian awal atau pepeson, bagian utama atau pengawak, dan bagian akhir atau pengipuk. Dan iringan alat musik yang digunakan adalah perpaduan musik gamelan Bali dan beberapa alat musik lainnya seperti pereret, rindik atau cengceng dan genggong. Adapun contoh tarian yang termasuk dalam bentuk tarian berkelompok antara lain, yang pertama ada tari saman. Tari saman berasal dari Aceh. Tari saman memiliki keunikan tersendiri, yaitu ditampilkan tanpa iringan alat musik dan hanya menggunakan suara dari para penari dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha mereka sebagai sinkronisasi dan menghempaskan badan ke berbagai arah. Dalam menampilkan tarian ini, diperlukan pemimpin yang akan mengatur berbagai gerakan dan menyanyikan syair-syair lagu saman. Nah, dalam tarian ini pemimpin disebut dengan syekh. Jumlah penari dalam tari saman adalah minimal 7 orang, bahkan bisa puluhan atau ratusan penari
yang terpenting jumlahnya ganjil. Dan tari saman ditampilkan saat memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam adat, biasanya juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, tari piring. Tari piring berasal dari Minangkabau. Gerakan tari piring ini mengambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Gerakan tariannya terdiri dari penari meletakkan 2 piring di atas 2 telapak tangan, kemudian mengayunkan piring dalam gerakan-gerakan cepat, diselingi dengan mendentingkan piring atau 2 cincin di jari penari terhadap piring yang dibawanya. Tarian biasanya diakhiri dengan melemparkan piring-piring ke lantai dan penari menari di atas pecahan-pecahan piring. Tari piring diiringi oleh kombinasi alat musik talempong dan seluang. Tempo alunan musik awalnya lembut dan teratur, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi lebih cepat. Penari dalam tari piring menggunakan pakaian berwarna cerah, bernuansa merah dan kuning keemasan, serta menggunakan tutup topi. Selanjutnya, tari kecak. Tari kecak merupakan pertunjukan drama tari seni khas Bali yang menceritakan mengenai Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak, bahkan puluhan atau lebih penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dan dengan diiringi irama tertentu menyerukan kata cak dan mengangkat lengan. Para penari mengenakan kain kotak-kotak seperti papan catur. Selain para penari tersebut, terdapat pula para penari lain yang memerankan tokoh-tokoh Ramayana seperti Rama, Sinta, Rahwana, Hanuman, dan Sugriwa. Pertunjukan tari ini tidak diiringi alat musik, namun hanya menggunakan kincringan yang dikenakan pada kaki penari yang memerankan tokoh-tokoh Ramayana. Baik, anak-anak, berdasarkan dari video yang telah Ibu tayangkan ini, apakah ada yang bisa menyebutkan kembali apa saja contoh dari bentuk-bentuk penyajian tari yang telah ada di video yang ditayangkan? Saya, Baik, apakah ya siapa itu? untuk bentuk tari tunggal ada tari tunggal kandangan dan tari gandrung Banyuwangi. Untuk bentuk berpasangan ada tari beksan wireng dan tari cendrawasih. Dan untuk bentuk tari berkelompok ada tari kecak, tari saman, dan tari piring. Baik, terima kasih untuk Anabella. Tadi Ibu sedikit membetulkan ya bahwa tadi untuk contoh dari bentuk tari tunggal itu ada tari tunggal Kandagan dan tari gandrung Banyuwangi. Kemudian untuk tari berpasangan itu ada tari beksan wireng dan tari cendrawasih. Dan untuk bentuk penyajian tari berkelompok itu ada tari saman, piring. Nah, baik anak-anak, setelah kita belajar hari ini, apakah ada yang dapat menyampaikan apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu, Zarza. Ya, silakan Zarza. Nah, untuk hari ini kita itu sudah belajar tentang bentuk-bentuk penyajian tari dan perbedaan dan contohnya Ibu. Ya, benar sekali. Terima kasih Zarza. Bahwa hari ini kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk penyajian tari. Kemudian ada perbedaan dari ketiga bentuk penyajian tari yang sudah dijelaskan, dan kemudian ada juga kita belajar tentang contoh dari bentuk-bentuk penyajian tari. Baik anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Setelah ini silakan kalian dapat mengakses WA Group. Di sana Ibu sudah mengirimkan latihan soal untuk kalian kerjakan. Di pembelajaran hari ini Ibu tutup menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama.
Sama-sama.